Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita semua yang terhormat Ketua Umum Pengurus Besar PAPDI Dr. Saliaman Nasution, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskuler, Vinasim, FACP, dan para narasumber yang sudah hadir yang luar biasa. Dr. Enita Rahmawati Kurnia Atmaja, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, Vinasim, MSC. Dokter Wiswandari, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes Vinasim, dan Dokter Nadia Ayu Mulansari, spesialis penyakit dalam, Kahom Vinasim. Serta seluruh peserta webinar yang telah hadir pada acara ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul secara virtual dalam webinar awam yang berjudul Persiapan Puasa Ramadan pada Pasien dengan Komorbid. Webinar ini diselenggarakan oleh Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, PAPDI, dengan tujuan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai persiapan yang perlu dilakukan oleh pasien dengan kondisi medis tertentu, agar dapat menjalankan ibadah puasa dengan aman dan sehat. Acara ini akan menghadirkan para pakar, para ahli di bidangnya yang akan membahas bagaimana persiapan puasa bagi pasien dengan gangguan ginjal, diabetes, dan kanker. Kami harap webinar ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat pada peserta sekalian. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa webinar ini akan berlangsung eh, hingga pukul 16. Dan bagi para peserta yang ingin bertanya, nanti silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom chat dan akan kami bahas dalam sesi diskusi di akhir acara. Nah, baik, tanpa memperpanjang lebar dan kita akan mulai dengan pembukaan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar PAPDI kepada Dr. Salia Manasution. Waktu dan layar kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Arif. Saya bisa terdengar ya, Dokter Arif? Ya, jelas, Dr. Ya, Sali. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati para pembicara dan moderator yang luar biasa hari ini. Ada Dokter Arif, Dokter Enita, Dokter Wiswandari, dan Dokter Nadia. Dan tentu saja Bapak Ibu sekalian yang berkesempatan mengikuti public webinar untuk awam. Ini webinar series ya Bapak Ibu sekalian. Ini dalam rangka mempersiapkan orang-orang dengan komorbid untuk memasuki bulan suci Ramadan. Seperti Bapak Ibu ketahui, insya Allah beberapa hari ke depan kita akan mulai menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan kami dari PAPI atau Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia ingin Bapak Ibu sekalian uh, yang memang kondisi kesehatan yang memungkinkan bisa tetap menjalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan baik. Nah, ini tentu saja banyak pertanyaan yang sering kami dapati setiap tahunnya pada saat menjelang bulan Ramadan. Misalnya Bapak Ibu yang kebetulan ada penyakit gula, penyakit diabetes, boleh nggak berpuasa? Kapan disarankan tidak berpuasa? Atau kalau kondisi yang bagaimana yang aman untuk berpuasa? Demikian juga dengan Bapak Ibu yang mempunyai komorbid yang lain, apakah penyakit ginjal, apakah ada yang sedang dalam pengobatan kanker, dan lain-lain. Seperti Bapak Ibu ketahui, cukup banyak penyakit-penyakit komorbid yang seringkali membuat Bapak Ibu atau barangkali anak-anaknya yang khawatir gitu. Orang tua saya cukup aman nggak untuk melaksanakan ibadah puasa, apa yang dipersiapkan dan lain sebagainya. Nah, untuk menjawab hal tersebut, kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, insya Allah akan mengadakan dua series webinar yang dimulai hari ini dan besok akan ada, karena banyak sekali komorbid yang ingin kami sampaikan informasinya kepada Bapak Ibu sekalian, sehingga webinarnya kami buat dua series. Terima kasih saya ucapkan kepada para narasumber, para pembicara, dan juga tentu saja para moderator, dan kepada Bapak Ibu sekalian yang berkesempatan mengikuti webinar seri pertama ini. Kami harapkan mungkin yang untuk seri berikutnya Bapak Ibu sekalian bisa tetap join. Barangkali saya sih berharap yang sehat-sehat juga ikut bergabung ya. Kita tidak hanya untuk yang kebetulan ada penyakit tertentu, tapi juga untuk Bapak Ibu yang
masih sehat-sehat, insya Allah ya, tetap bisa refreshing, mengupdate pengetahuannya mengenai beberapa penyakit komorbid tertentu. Demikian barangkali Dokter Arif, sekali lagi selamat mengikuti webinar, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf lahir dan batin. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Dokter Baik. Arif. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Sali atas sambutan dan pembukaannya. Baik, peserta webinar sekalian, kita langsung masuk ke acara pokok, di mana nanti masing-masing bicara akan menyampaikan materinya. Untuk materi pertama, ya, mengenai persiapan puasa pada pasien dengan gangguan ginjal, kita akan mendengarkan paparan dari Dr. Enita Rahmawati Kurniatmaja, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi, yang akan membahas tentang bagaimana persiapan puasa pada pasien dengan gangguan ginjal tersebut. Ya, Dr. Enita adalah dokter yang dari Banjarmasin, dok ya, akan Betul. menyampaikan topiknya. Nah, Ya, baik, kepada Dr. Enita kami persilahkan. baik, terima kasih kepada moderator Dr. Arif Mansyur, SPP DKKP, atas waktunya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada PB Papdi, khususnya Dr. Sali yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk memberikan materi edukasi pada hari ini. Mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Mohon izin, apakah sudah terlihat? Sudah, tapi ini ya, ya, Baik. Baik, terima kasih Dr. ya, Arif, Dr. Sali, dan juga artinya peserta webinar pada hari ini. Alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan materi edukasi terkait dengan bagaimana persiapan puasa pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Ya, sebagaimana kita tahu puasa atau syaum atau juga istilahnya syiam itu artinya meninggalkan sesuatu. Di mana menurut Syara artinya menahan diri dari makan dan minum dan segala yang membatalkan mulai dari terbitnya fajar hingga terbenam matahari. Ya. Kewajiban akan berpuasa ini memang sudah ada tercantum di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 184, di mana memang bagi umat muslim dan beriman diwajibkan untuk berpuasa. Akan tetapi memang kewajiban berpuasa ini ada pengecualian bagi mereka yang sedang mengalami sakit ataupun tidak mampu untuk berpuasa. Pada surah Al-Baqarah ayat 184 dinyatakan bahwa apabila kita tidak mampu berpuasa karena sakit atau dalam perjalanan, maka kewajiban untuk mengganti berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu perlu dilakukan. Apakah nanti menggantinya dalam bentuk puasa juga, atau pada orang yang memang sedang mengalami sakit yang sangat berat, ya, terutama pada pasien-pasien yang memang ada komorbid tertentu, maka kewajiban itu dapat digantikan dengan cara membayar fidyah. Karena memang disebutkan bahwa Allah masih memberikan kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran bagi umatnya. Nah, pengecualian-pengecualian ini tadi tentu saja ada pada beberapa populasi, seperti pada anak-anak sebelum pubertas, kemudian pada wanita yang sedang menyusui, pada wanita hamil, kemudian pada wanita yang sedang menstruasi, mereka yang artinya dalam kondisi renta atau terlalu tua, serta mereka yang memiliki kondisi medis yang pun demikian tidak sedikit ternyata pasien kita yang datang berkunjung dan ingin berkonsultasi bagaimana jika mereka ingin tetap berpuasa meskipun mereka memiliki komorbid khususnya pada penyakit ginjal kronik. Nah, lalu apakah pasien dengan gangguan ginjal atau penyakit ginjal kronik itu boleh berpuasa? Ya. Pada pasien PGK dan berpuasa memang sampai saat ini secara teori ataupun studi itu belum ada protokol-protokol baku yang terstandarisasi mengenai bagaimana sih artinya tata cara puasa Ramadan pada pasien-pasien
dengan penyakit ginjal kronik. Sehingga studi-studi pendahulunya pun artinya masih banyak yang sifatnya pro dan kontra. Artinya ada yang memberikan efek positif pada pasien, ada juga yang tidak. Karena seringkali memang bulan puasa itu sangat identik dengan perubahan pada pola makan, kemudian pola tidur, kebiasaan seseorang, ada perubahan dalam faktor mengkonsumsi obat, khususnya pada mereka dengan penyakit ginjal kronik dan hipertensi yang tentu obatnya artinya polifarmasi atau lebih dari 2 macam. Sehingga apabila pasien dengan penyakit ginjal kronik ingin berpuasa, dia harus berkonsultasi terlebih dahulu. Apakah sebelum waktu puasa pada saat nanti dia sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ataupun nanti sesudah selesai fase puasa Ramadannya itu. Hal ini tentu untuk mengevaluasi apakah ada kemungkinan komplikasi yang muncul pada pasien selama dia menjalankan ibadah puasa. Indonesia termasuk negara yang cukup strategis, artinya secara geografis, karena memang akibat letaknya itu untuk lama durasi puasa itu di Indonesia hanya 12-14 jam per hari. Meskipun tidak sampai seperti di negara-negara yang artinya lebih ke utara, di mana waktu puasa lebih panjang, dengan puasa selama 12-14 jam per hari itu ternyata untuk pasien-pasien PGK cukup sulit juga. Karena apa? Karena ada beberapa kendala yang dikhawatirkan dapat terjadi apabila pasien-pasien dengan populasi atau penyakit ginjal kronik tersebut menjalani puasa. Apakah ada kemungkinan terjadi pembentukan saluran kemih? Adakah kecenderungan infeksi saluran kemih? Adakah kemungkinan risiko dehidrasi? Terjadi gangguan elektrolit karena waktu berpuasa selama 12-14 jam tersebut. Solusi sesudah berpuasa tentunya adalah bagaimana kebutuhan hidrasi sesudah berbuka itu harus terpenuhi. Dan ini yang menjadi batasan pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronik. Lalu dibuatlah artinya satu klasifikasi yang umumnya, artinya pada pasien-pasien PGK perlu menjadi catatan, sebaiknya pada kondisi-kondisi yang demikian itu tidak dianjurkan atau sebaiknya tidak berpuasa. Kondisi-kondisi apakah yang dimaksud? Yakni apabila pasien sedang mengalami suatu kondisi gangguan ginjal akut atau acute kidney injury. Kemudian yang kedua, mereka membutuhkan kontrol tekanan darah yang sangat ketat karena adanya kondisi hipertensi yang tidak terkontrol dengan baik. Yang ketiga, adanya suatu edem berat pada pasien yang belum bisa terkendali. Kemudian adanya poliuria atau berkemih dengan jumlah yang berlebihan, biasanya volumenya lebih dari 3 liter per hari. Adanya kondisi dekompensasi metabolik, kemudian penyakit PGK stadium 3 yang progresif cepat atau PGK pada stadium 4 atau lebih. Kemudian pada mereka yang memiliki komorbid diabetes mellitus tapi sudah didapati laju filtrasi glomerulusnya itu kurang dari 45 ml per menit. Atau pada populasi lain di mana dia pernah mengalami riwayat batu ginjal berulang, pada pasien yang saat ini sedang dalam terapi pengganti ginjal, apakah itu hemodialisis atau peritoneal dialisis, kemudian mereka yang mengalami disfungsi cangkok ginjal, mendapatkan obat-obatan polifarmasi, ataupun pasien PGK yang sedang hamil. Tentu saja kita perlu mengatakan bahwa pada populasi ini sangat rentan sekali untuk berpuasa. Meskipun demikian, tetap ada pedoman pelaksanaan ibadah puasa yang artinya memakai suatu kategori-kategori tertentu. Kategorinya itu diklasifikasikan berdasarkan risiko. Apakah dia masuk dalam klasifikasi risiko sedang rendah, risiko tinggi, atau risiko sangat tinggi. Di mana dia masuk kelompok dalam risiko rendah atau sedang apabila kondisi penyakit ginjal kronik itu berada dalam stadium 1-3 dengan fungsi ginjal yang masih stabil. Kemudian dia masuk dalam kelompok resiko tinggi apabila dia merupakan penderita penyakit ginjal kronik stadium 1-3 dengan fungsi ginjal yang tidak stabil, yang ditandai dengan penurunan laju filtrasi glomerulus yang cepat, masih didapati adanya edem yang belum terkendali, adanya frailty, kelemahan atau kerapuhan pada pasien, adanya gangguan elektrolit yang artinya masih sulit untuk dikendalikan pada kadar natrium ataupun pada kadar kalium
kalium, adanya resiko dehidrasi pada pasien atau pasien yang mendapatkan obat-obatan golongan S inhibitor, ARB, beberapa jenis obat diabetes yang artinya akan meningkatkan risiko berkemih yang berlebihan atau penggunaan obat MRA. Dan yang terakhir adalah mereka masuk dalam klasifikasi risiko tinggi, sangat tinggi apabila mereka masuk dalam kelompok penyakit ginjal kronik stadium 4 dan 5 yang belum cuci darah. Dan ini pun masih kita lihat lagi bagaimana fungsi ginjal sisa daripada pasien, kemampuan keseimbangan cairannya, kadar elektrolit terutama kaliumnya, kepatuhan, serta motivasi pasien. Pasien-pasien dialisis yang menjalani HD atau peritoneal dialisis juga termasuk dalam risiko yang sangat tinggi untuk melakukan ibadah puasa. Begitu juga pasien-pasien PGK stadium 5 dengan riwayat penyakit kardiovaskuler, khususnya penyakit jantung koroner, dan pasien penyakit ginjal kronik yang mengalami kehamilan. Rekomendasinya pada risiko sedang rendah seperti apa apabila mereka ingin berpuasa? Jadi dikatakan sebaiknya berkonsultasilah dan mengikuti saran dokter. Apabila memang dari hasil diskusi dengan dokter bahwa berpuasa dapat dilakukan, maka puasa dapat dilakukan pada mereka dengan risiko rendah sampai dengan sedang. Sedangkan untuk kelompok risiko tinggi memang tidak dianjurkan untuk berpuasa mengingat tentu saja masih ada kondisi-kondisi yang akan membuat kondisi pasien menjadi lebih jelek atau penurunan fungsi ginjalnya lebih jelek dibandingkan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah pada kelompok di mana risikonya itu sangat tinggi, maka tidak boleh untuk berpuasa. Tapi tentu saja kita tidak bisa sebagai tenaga medis atau dokter menghalangi niat seseorang yang ingin menjalankan ibadah, yang mana ibadah ini hanya satu kali setiap tahunnya. Jadi kalau kita sudah menentukan stratifikasi risiko, apakah dia masuk dalam risiko rendah sedang, risiko tinggi, atau risiko sangat tinggi, tapi pasien tetap ingin berpuasa, maka kita harus melakukan suatu pilihan alternatif. Nah, sayangnya pilihan alternatif ini tampaknya memang tidak cocok untuk iklim di Indonesia, karena pilihan alternatif ini biasanya kalau dari studi-studi itu dapat dilakukan pada negara-negara yang memiliki 4 musim ya. Jadi kalau pada musim dingin itu puasanya menjadi lebih pendek karena memang waktu di siang harinya lebih pendek sehingga pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronik sangat memungkinkan untuk berpuasa pada musim dingin. Nah, akhirnya alternatif yang mungkin ditempuh satu-satunya adalah apabila tidak dapat berpuasa dengan cara membayar fidyah. Nah, tapi pasien kita tetap masih ingin nih memilih puasa. Tentunya sebagai tenaga medis kita hanya dapat memberikan edukasi, optimisasi, dan bagaimana perencanaan apabila kita mendapati kondisi darurat. Ya, jadi kita harus memberitahu kepada pasien mengenai risiko yang dapat terjadi apabila dia tetap berpuasa, bagaimana, terutama risiko terjadinya kelebihan cairan, adanya risiko gangguan elektrolit, serta kebutuhan nutrisi yang mungkin saja bisa tidak sepenuhnya terpenuhi apabila berpuasa. Kemudian kita mengedukasi bagaimana cara melakukan perubahan pemberian obat-obatan. Apakah ada mungkin penghentian obat-obatan tertentu pada saat sedang berpuasa, atau artinya kalau obat-obatan tersebut memungkinkan diberikan dalam frekuensi 1 kali sehari saja, tentu akan lebih membantu pasien. Begitu juga dengan mereka yang sudah menjalani terapi pengganti ginjal. Kita perlu mempertimbangkan dan mendiskusikan kepada pasien-pasien kita mengenai regimen ataupun peresepan dialisis, baik itu dengan metode hemodialisis ataupun dengan peritoneal dialisis. Dan jangan lupa menyarankan untuk berbuka kalau pasien sudah merasa tidak kuat untuk berpuasa, serta mempertimbangkan untuk pasien melakukan latihan puasa terlebih dahulu. Misalnya 1 bulan sebelum Ramadan, pasien sudah mulai latihan puasa Senin Kamis atau seminggu 3 kali. Secara prinsip semampunya pasien sehingga kita bisa menilai toleransinya lebih lanjut ya. Nah, ini ada satu studi di mana studi ini yang meneliti bagaimana apakah puasa ini mempengaruhi status hidrasi dan fungsi ginjal pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronik. Pada studi ini dikatakan bahwa memang puasa pada bulan Ramadan itu secara signifikan itu menurunkan status hidrasi dan kadar BNP plasma
Akan tetapi ternyata perhitungan laju filtrasi glomerulusnya itu masih menetap dan tidak terjadi risiko deflesi volume ataupun penurunan fungsi ginjal. Populasi ini kebetulan studi ini dilakukan pada pasien-pasien penyakit ginjal kronik stadium 2 sampai dengan 4. Nah, sehingga kalau berpatokan pada studi ini, kita dapat katakan bahwa ibadah puasa dapat dilakukan sepanjang Ramadan tanpa adanya penurunan secara signifikan dari fungsi ginjal. Namun memang harus tetap ada monitoring yang ketat dari seorang dokter penanggung jawab dan konsultasi terlebih dahulu. Ya. Lalu bagaimana puasa pada pasien yang sedang menjalani terapi pengganti ginjal, apakah itu hemodialisis atau peritoneal dialisis? Bolehkah dia berpuasa? Ya. Jadi sebagaimana diketahui bentuk nutrisi dan pengobatan itu memang umumnya melalui pemberiannya itu melalui mukosa, apakah itu melalui peroral ataupun melalui hidung. Dan itu jelas tidak diperbolehkan bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa ya. Meskipun ada beberapa panduan lain yang menyatakan bahwa HD tidak membatalkan puasa, tapi ini pun masih kontradiktif. Ada yang berpandangan bahwa hemodialisis itu artinya dapat membatalkan puasa, sehingga faktor-faktor yang ini yang sering menjadi pertanyaan pasien-pasien kita. Selain itu, pasien dialisis juga harus mengikuti suatu diet restriksi, baik rendah garam, rendah kalium, rendah fosfat. Dan pada mereka yang artinya memiliki fungsi ginjal sisa yang sudah sedikit, maka dia harus restriksi juga terhadap cairan. Dan saat berpuasa, restriksi diet ini tentunya akan membuat status nutrisi pasien menjadi semakin tidak terpenuhi. Ya. Akan tetapi di Saudi Arabia ataupun di negara-negara Arab lainnya itu sudah banyak studi yang bervariasi terkait dengan bagaimana hemodialisis yang dilakukan pada pasien-pasien yang hendak menjalani puasa ya. Populasi yang di Saudi Arabia ini hampir sama dengan populasi di Indonesia, di mana frekuensi hemodialisis yaitu 2 kali seminggu. Dan pada studi ini pasien-pasien melakukan ibadah puasa pada hari-hari di mana tidak ada episode cuci darahnya. Dan hasilnya didapatkan bahwa memang pada kelompok yang berpuasa ya ternyata memang usianya lebih muda, kemudian mereka itu bekerja dan mereka memiliki kadar fosfat yang lebih tinggi dibandingkan kelompok yang tidak berpuasa. Namun tidak ada efek samping pada pasien-pasien tersebut. Studi yang lain itu dilakukan di Palestina, ya, di mana dia mengelompokkan pasien menjadi 3 kelompok, yakni pasien yang menjalani puasa setiap hari, ini juga pada populasi hemodialisis, pasien yang menjalani puasa pada hari-hari di luar daripada sesi cuci darahnya atau hemodialisisnya, dan pasien yang tidak menjalani puasa sama sekali. Dan durasi puasa yang dilakukan adalah selama 16 jam. Ternyata hasilnya di sini menunjukkan satu outcome yang positif. Pada mereka yang tidak menjalani puasa, ternyata terjadi peningkatan berat badan interdialitik yaitu lebih besar dibandingkan mereka yang menjalani puasa, apakah setiap hari ataupun mereka yang hanya berpuasa di luar daripada sesi dialisisnya. Ya, begitu juga dengan kadar kalium. Meskipun terjadi peningkatan kadar kalium yang signifikan pada mereka yang berpuasa dibandingkan mereka yang tidak berpuasa atau hanya berpuasa pada hari-hari non dialisis, tapi peningkatannya itu tidak menunjukkan kadar kaliumnya itu di atas 6 milimol per liter. Hal ini menunjukkan bahwa puasa juga memberikan satu manfaat pada pasien-pasien yang menjalani hemodialisis. Nah, lalu bagaimana dengan terapi pengganti ginjal lain seperti peritoneal dialisis, yang mana itu juga sudah mulai dilakukan di Indonesia, ya. Kalau rekomendasinya pasien hemodialisis tadi termasuk dalam kategori risiko yang sangat tinggi, bukan berarti artinya dia tidak bisa. Jadi sebaiknya sebelum menjalani puasa dia tetap berkonsultasi dan dia harus menjalani beberapa modifikasi signifikan terkait dengan peresepan PD-nya jika hendak berpuasa. Di sini ada satu algoritma bagaimana apabila pasien PD ingin berpuasa, jadi kita
terlebih dahulu harus menilai bagaimanakah fungsi ginjal sisa yang dimiliki oleh pasien PD tersebut. Artinya kemampuan berkemih yang masih ada dimiliki oleh pasien itu seperti apa pada saat dia ingin berpuasa. Apakah kemampuan berkemihnya itu masih masuk dalam kategori yang cukup untuk melakukan penghentian PD sementara, atau justru kita harus melakukan suatu modifikasi persepan, yaitu dengan metode CIPD atau CCPD, yaitu Cyclic Continuous Peritoneal Diuresis. CIPD yang dilakukan pada saat berpuasa itu berbeda dengan CIPD pada saat kita tidak sedang berpuasa. Bedanya di mana? Kalau biasanya pada CIPD yang tidak berpuasa kita melakukan pergantian cairan itu 3-4 kali di siang hari. Tapi kalau pada saat puasa kita melakukan pergantian cairan itu 3-4 kali di malam hari. Dan pengisian dwelling volume ke perut yang terakhir kali menggunakan ipodextrin. Atau dapat juga di siang hari tidak melakukan pergantian cairan, dikeringkan saja. Sedangkan untuk CCPD, itu pergantian hanya di malam hari dengan pengisian yang terakhir dengan menggunakan ipodextrin atau dikeringkan saja di siang hari. Catatan untuk pasien PD yang menjalani teknik CIPD ataupun CCPD yang ingin berpuasa, disarankan dia tidak berpuasa lebih dari 16 jam ya. Serta harus ada monitoring pada pasien PD ini lebih sering ataupun lebih ketat. Serta pengisian ipodextrin yang dilakukan pada malam hari itu harus diselesai sebelum dimulai berpuasa dan segera dikeluarkan sebelum waktu berbuka puasa. Ini tadi bentuk rekomendasinya. Jadi ISPD juga sudah mengeluarkan rekomendasi ini yang disebut sebagai Modified CIPD dan Modified CCPD. Ya, jadi pergantian cairan yang tadi siang hari dapat kita lakukan di malam hari, yaitu di jam 7 malam, kemudian yang kedua di jam 11 malam, yang ketiga jam 3 dini hari, dan yang terakhir adalah berikan ipodextrin. Sedangkan yang untuk modified CCPD dilakukan pergantian cairan di malam hari saja dengan interval 6 sampai dengan 7 jam, dan ipodextrin diberikan sebagai cairan yang terakhir dimasukkan ke dalam rongga perut ya. Dari hasil rekomendasi modified CIPD ataupun CCPD ini ternyata tidak ditemukan adanya baik morbiditas ataupun penurunan fungsi ginjal pada dua kelompok ini meskipun dia menjalani puasa. Sehingga dapat disimpulkan pasien PD yang stabil itu tetap dapat menjalankan ibadah puasa dengan pemantauan dan monitoring yang ketat serta persyaratan kepatuhan terhadap pengobatan dan terapi dialisis yang baik. Serta keseimbangan cairan dan elektrolit juga harus dipertahankan dengan baik. Yang terakhir, bagaimana dengan pasien transplantasi ginjal yang ingin menjalankan puasa? Jadi untuk pasien transplantasi hanya disarankan untuk tidak berpuasa di tahun pertama sesudah transplantasi, ya. Jadi dia dapat berpuasa apabila pertama adalah fungsi ginjalnya baik yang dibuktikan dengan penilaian laju filtrasi glomerulusnya stabil. Yang kedua, puasa itu sendiri tidak akan mengganggu jadwal konsumsi obat imunosupresan yang rutin harus dikonsumsi oleh pasien. Dan yang ketiga adalah fungsi ginjal stabil selama 3 bulan terakhir. Maka pasien transplant dapat menjalani ibadah puasa ya dengan supervisi yang ketat. Dari berbagai referensi tersebut keluar dapat kita katakan rekomendasi klinis bahwa apabila seorang pasien dengan penyakit ginjal kronik ingin berpuasa, maka dia harus melakukan suatu evaluasi dan monitoring yang ketat, dan puasa harus dibatalkan apabila ada temuan kadar kreatinin plasma meningkat 30% di atas daripada nilai dasar atau baseline, atau apabila ada gejala klinis yang nyata karena perubahan kadar kalium, natrium, ataupun terjadi kelebihan cairan dalam tubuh pasien. Kemudian yang kedua, pasien harus dipantau selama menjalankan ibadah puasa serta diedukasi terkait dengan gejala-gejala alarm, seperti adanya peningkatan berat badan yang signifikan, yaitu lebih dari 2 kilo dari awal, adanya tanda udem tungkai sebentuk tanda awal dari kelebihan cairan, sesak nafas, pusing, anoreksia, kelelahan, lemah, ataupun lesu. Begitu juga
pemantauan dan evaluasi berkala terkait dengan berat badan pasien, tekanan darah, parameter biokimia, baik elektrolit harus diperiksa secara rutin selama bulan Ramadan. Idealnya adalah 1 sampai 2 minggu sebelum ibadah Ramadan, selama bulan Ramadan, dan selesai bulan Ramadan. Sebagai kesimpulan dapat saya katakan bahwa meskipun pedoman mengenai keamanan dan pelaksanaan puasa pada pasien PGK masih jarang, tapi sudah banyak studi-studi yang dilakukan terkait bagaimana ibadah puasa pada pasien dengan penyakit ginjal kronik. Ya, dan dari hasil studi-studi ini muncullah pengelompokan faktor risiko, mulai dari risiko dari ringan sedang, risiko tinggi, dan risiko sangat tinggi. Pasien PGK dengan stadium 3 ke atas itu tidak disarankan untuk menjalani ibadah puasa. Nah, kalaupun dia hendak menjalankan ibadah puasa, meskipun dia belum menjalani terapi pengganti ginjal atau dialisis, harus dilakukan konsultasi terlebih dahulu kepada dokternya dan monitoring yang ketat selama menjalankan ibadah puasa. Dan pasien-pasien PGK dengan stadium lanjut yang sudah menjalani terapi pengganti ginjal, apakah itu hemodialisis atau peritoneal dialisis, itu tetap dianggap sebagai kelompok yang memiliki risiko sangat tinggi, sehingga memang jika tidak mampu, tidak dianjurkan untuk berpuasa. Dan pada pasien dengan transplantasi ginjal yang sudah artinya lebih daripada 1 bulan transplantasinya dan memiliki fungsi ginjal yang stabil, mengkonsumsi obat imunosupresan secara teratur, puasa dapat tetap dilakukan dengan pemantauan yang ketat baik sebelum, pada saat, dan sesudah puasa Ramadan. Demikian paparan edukasi terkait bagaimana puasa pada penyakit ginjal kronik dari kami. Saya kembalikan kepada moderator Arif. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Anita atas materi Ya. yang tadi saya sampaikan. Baik, nanti buat para eh, peserta webinar ini yang mau bertanya boleh mulai mengisi kolom chat atau mempersiapkan pertanyaannya. Sementara kami lanjutkan ke materi kedua. Eh, ya, materi kedua akan disampaikan paparan oleh Dr. Wismandari, spesialis penyakit dalam konsultan endokrin metabolik dan diabetes, Finasim, mengenai persiapan puasa bagi pasien dengan penyakit diabetes. Eh, Kepada Dr. Wismandari, kami persilahkan. Baik, terima kasih sahabat saya, Dr. Arif Mansur. Pertama saya ucapkan terima kasih buat Ketua PAPDI, Dr. Sali Aman Nasution, dan teman-teman pembicara sebelumnya, Dr. Enita dan juga nanti Dr. Nadia. Dr. Enita juga sudah memudahkan saya untuk memulai apa yang saya sampaikan karena ternyata kita ada konsep-konsep yang sama. Oke, baik. Terima kasih teman-teman juga yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal sedikit lagi kita memasuki bulan Ramadan. Jadi sebenarnya kita agak telat kalau kita bicaranya sekarang nih. Karena sebenarnya persiapan itu harusnya dilakukan kalau di saya ya, di bidang saya itu harusnya paling tidak 4 sampai 8 minggu. Tapi nggak apa-apa, tidak ada kata terlambat. Kita tetap lakukan ngobrol-ngobrol ini ya gitu. Baik, saya slide-nya ada mana? Iya, oke. Kelihatan ya, Dr. Arif? Ya, jelas Dr. Wisma. Silakan. Konsepnya nih, terima kasih Dokter Arif. Konsepnya begini, kita maunya sehat selama bulan Ramadan dan kita happy di Idul Fitri, gitu kan? Tapi happy-nya tetap sehat dong, gitu ya. Jadi ini persiapannya, gitu. Nah, sebelum saya kemana-mana, penilaian ini sama tadi kayak orang-orang dengan sakit ginjal kronik. Sebelum berpuasa 4 sampai 8 minggu ke dokter, nanti dokter akan dinilai Bapak Ibu masuk ke resiko apa, tinggi, sedang, atau rendah gitu ya. Dan ini penilaiannya tiap tahun diulang lagi. Belum tentu sama tahun ini dengan tahun depan gitu ya. Dan belum tentu sama dengan tahun lalu. Jadi memang menurut kami dari berbagai jurnal-jurnal, kalau tinggi itu sebaiknya nggak puasa. Kalau sedang tidak disarankan puasa. Kalau rendah monggo saja puasa. Tapi ya ini kan katanya kalau puasa itu nggak boleh dilarang-larang ya gitu. Jadi ini hubungan manusia dengan Tuhannya. Sehingga kalau mau dilakukan baru deh
kita ngobrolnya begini nih. Kalau mau tetap dilakukan, kita mesti ngerti dulu nih Bapak Ibu, apa sih yang terjadi sebenarnya pada saat mau puasa, ada saat pas puasa, dan sesudah puasa. Apa yang harus kita perhatikan? Sekarang kita lihat kalau puasa apa bedanya sama tidak berpuasa. Yang pasti Bapak Ibu pola makannya beda. Biasanya pagi, siang, malam makan. Sekarang cuma pagi, malam aja. Siangnya nggak bisa, ya kan? Pola tidur, kita biasanya tidur jam 12, bangun jam 5. Sekarang nggak bisa gitu ya. Nggak bisa kenapa? Karena kita harus bangun cepat. Kalau pengen dapat pahalanya banyak, kita bangunnya jam 3 atau jam 2. Kalau ibu-ibu jam 2 karena masak. Walaupun saya ibu-ibu, tapi saya tidak masak. Jadi bolehlah bangun jam 3 ya gitu. Saya bangun jam 3 karena pengen melakukan ibadah-ibadah malamnya diteruskan gitu ya. Jadinya bisa dapat ibadah malam, terus makan, baru kita habis itu sholat subuh dan baru bekerja. Jadi pola tidurnya pun beda, ya kan? Jangan-jangan kita tidur cuma 3-4 jam setiap harinya. Apalagi udah menjelang-menjelang 10 hari terakhir gitu ya. Semua orang mengejar mendapatkan ibadah sebaik-baiknya. Keseimbangan cairan juga beda, apalagi untuk orang-orang yang jarang minum. Aduh, jangan deh ya. Kita minum cuma sedikit, udah gitu nggak boleh minum lagi seharian gitu ya. Ada perubahan kalau di saya adalah perubahan hormon dan gula darah. Itu harus diperhatikan. Jadi kalau yang ada diabetesnya, tolong kita dengerin ya, sama-sama nanti kita diskusi ya. Nah, jadi kalau emang ada perubahan-perubahan itu, tapi kita harus tetap fit. Gimana tuh caranya gitu ya? Insya Allah ada kok caranya bisa tetap fit. Nah, gimana? Pertama, sahur yang tepat. Ya, gimana tuh caranya? Ntar kita omongin lagi. Penuhi kebutuhan cairan. Makan secukupnya. Ini penting nih. Ntar ya kita bahas lebih dalam. Hindari makanan berminyak. Mengurangi makanan dan minuman manis. Makan protein yang tepat ya, yang cukup gitu. Kemudian makan sayur dan buah. Kok nggak mau. Olahraga, tidur yang cukup walaupun susah ya kita usahakan, multivitamin jika diperlukan. Nah, sekarang satu-satu ya. Sahur yang tepat, maksudnya apa? Pertama, jangan lewatkan sahur. Itu dulu konsepnya. Jadi ada orang yang, aduh udahlah minum aja tidur. Atau malah nggak bangun sama sekali karena jam 12 misalnya udah makan. Jangan ya. Saya bicara banyak untuk orang tidak diabetes, tapi ini apalagi untuk orang diabetes. Sedekat mungkin dengan imsak. Ini juga beberapa orang pengennya sahurnya nanti-nanti aja gitu. Udah deket bang, bahkan belum tidur gue sahur dulu deh gitu ya. Karena mumpung belum tidur nih jam 12, akhirnya sahurnya jam 12. Jangan, kita harus deket banget sama imsak sebisa mungkin ya. Kemudian sahur yang tepat tuh artinya nutrisinya harus tepat, harus seimbang. Harus ada karbohidrat, terutama diusahakan yang kompleks. Harus ada seratnya, harus ada proteinnya ya. Jangan makan cuman karbohidratnya aja gitu. Cuman makan roti misalnya, roti aja, pakai keju misalnya. Kurang gitu ya. Juga makanan tinggi serat. Kenapa perlu? Karena serat itu bikin kenyang lebih lama. Jadi kalau Bapak Ibu minum ya ada sih minuman serat juga ya, makan atau minuman yang tinggi serat, Bapak Ibu akan kenyang lebih lama jadi lebih aman gitu ininya puasanya, ya kan? Nah, sekarang untuk cairan, tadi ada di dalam konsep yang di awal ya. 80% badan kita tuh isinya air. Jadi kalau Bapak Ibu minumnya kurang, dehidrasi deh. Orang dehidrasi lagi puasa, lemes. Nggak konsen. Ya baru awal aja udah dehidrasi, apalagi di ujung-ujung. Jadi usahakan cairan minum harus cukup. Ya. Nah, gimana cukupnya? Kira-kira 8 gelas sehari. Ya Allah banyak amat gitu. Sebenarnya enggak Bapak Ibu. Jadi makan buka ya. Buka itu paling tidak pas makan aja sebelum makan besar 1 gelas, sesudah makan besar 1 gelas. Selama kita sampai malam itu kita minum lagi 2 gelas. Kemudian pas lagi sahur kita minum lagi 2 gelas 2 gelas. Jadi maksudnya sebelum makan 2 gelas 1 gelas dan sesudah makan 1 gelas. Udah dapat sebenarnya. Bisa dapat tuh 8 gelas gitu ya. Jadi kalau setiap makan kita minimal 2 gelas sebelum dan sesudah makan cukup harusnya. Ya, jadi usahakan 8 ya Bapak Ibu ya. Kecuali untuk yang CKD tadi ya. Yang gagal ginjal saya nggak ikutan. Maaf Dokter Renita, ini nggak termasuk pasiennya dokter ya. Kemudian yang juga ada konsep yang lain adalah kurangi cairan-cairan atau minuman yang mengandung banyak kafein. Yaitu teh, kopi gitu ya. Kadang teh enak gitu ya, malam-malam minum kopi supaya bisa melek. Padahal jangan melek, justru harus tidur biar cukup ya. Kenapa nggak boleh? Karena bikin pipis.
ya, buang air kecil melulu, ya ntar ujungnya ke atas lagi, dehidrasi. Jadi jangan banyak-banyak boleh, tapi jangan banyak-banyak ya. Nah, ini juga suatu konsep yang saya pikir harus di apa diresapi ya. Makan secukupnya. Wah, pas kita puasa, dikit lagi, 2 menit lagi. 2 menit lagi sih maklum ya. Ada orang udah, 3 jam lagi, nongkrong aja depan meja makan. Jangan ya. Karena kalau kayak gitu, nanti pas buka jadi kalap. Ayo siapa di sini yang ngaku yang kalau buka kalap? Ya, ada pasti deh di sini ya yang nongkrong ya. Jadi jangan berbuka santai aja gitu. Tenang, nggak kemana-mana. Itu ada di situ tetap makanan, nggak kemana-mana gitu ya. Jadi makannya tenang. Jangan langsung banyak. Berasa deh. Pasti Bapak Ibu tahu kalau makannya banyak langsung itu kembung, begah ya. Jadi makannya pelan-pelan, santai ya, bertahap, buka yang kecil-kecil lucu dulu gitu ya. Kurma dulu tuh. Emang udah bener deh, ikutin Rasul deh ya, ikutin Rasulullah deh. Jadi makannya kurma dulu gitu ya. Kurma kalau ajwa boleh 3, kalau mejol 1 aja. Mejol gede banget ya. Terus beberapa jam kemudian baru makan besar. Ya ini nggak wajib sih begini. Kalau mau langsung makan besar juga boleh, tapi makan besarnya jangan kalap. Ya, ada orang yang konsepnya langsung makan besar, nggak apa-apa, tapi jangan langsung 2 piring gitu ya. Nah, yang satu lagi juga penting nih, hindari makanan berminyak. Lagi-lagi hindari itu artinya bukan tidak boleh sama sekali ya Bapak Ibu ya. Boleh, 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 tapi jangan banyak-banyak. Kalau banyak, Bapak Ibu akan nggak gampang ngantuk ya. Sel darah merah. Nah, ini saya nggak berani ngomong. Ntar ada dokter Nadia ya. Gumpal-gumpal, teramat, ntar biar dokter Nadia aja deh. Tapi intinya makan berminyak itu tidak baik kalau terlalu banyak. Apalagi sedang berpuasa. Ya. Nah ini juga penting. Kita pengen kalau buka tuh, pengen yang manis-manis gitu ya. Ini bahkan yang non-muslim pun sangat tergoda untuk membeli makanan dan minuman manis yang karena begitu banyak jualan-jualannya yang membuat mata kita pengen lirik kanan kiri. Bener banget, begitu kita buka langsung makanan yang manis seperti korma. Kenapa? Karena dia cepet untuk membalikan energi. Betul, tapi kalau kebanyakan, makan banyak brok-brok-brok gitu ya, yang ada gulanya naik dalam sesaat, tapi turun lagi cepet. Padahal yang kita mau kalau kita lagi sahur, gula darah naik sedikit aja tapi bertahan supaya gula di tengah hari tetap stabil ya. Itu yang kita mau. Tapi kalau kita makannya manis-manis, banyaknya cuma naik sebentar aja. Habis itu tengah hari udah udah kering lagi, udah kering mentang-mentang tenggorokan saya kering, maaf. Udah gulanya turun lagi, jadi lemes lagi deh di tengah-tengah hari. Itu kita nggak mau ya. Kemudian yang juga harus diperhatikan adalah protein yang cukup. Protein akan memberikan rasa kenyang dan juga bertahan cukup lama sehingga tidak cepat lapar seperti karbohidrat. Protein seperti telur, keju, yogurt, daging rendah lemak itu sangat membantu untuk Anda tetap berenergi setiap hari. Nah, ini juga jangan lupa sayur buah, sayur buah. Tuh ya, kalau kata bapak saya dulu, jangan lupa sabu ya, gitu, nyabu gitu, bukan nyabu narkoba nih, nyabunya adalah sayur buah, ya. Jangan lupa nyabu karena ini penting karena tadi kita udah ngomong air nggak boleh cukup, nggak boleh kurang, salah. Jadi kalau Anda banyak makan sahur dan buah, dia tinggi air, udah gitu kayak antioksidan, wah stamina top deh ntar ya. Jadi pertahankan. Udah gitu satu lagi nih, kenyangnya lama karena serat ya. Tadi kan kalau banyak serat kenyangnya lama. Nah ini serat isinya ya. Nah ini yang mungkin konsep yang mungkin agak terlalu nggak diperhatikan. Kalau makan sayur atau buah, usahakan berwarna-warni, bervariasi. Kenapa? Kadarnya beda. Sehingga makin berwarna-warni, antioksidannya makin besar. Ya, jadi kalau bisa makan nih kan kelihatan tuh warnanya bagus ya, merah, kuning, hijau gitu ya. Jadi kalau makan sayur, usahakan juga gitu. Jangan hijau semua gitu ya. Satu hal yang ditakuti atau dihindari kalau berpuasa adalah olahraga. Tapi kata Dokter Wisma, jangan berhenti ya. Tapi itu tadi, jangan maksa. Lanjut, kalau nggak kuat ya udah, bukan berhenti tapi kurangi. Biasakan olahraga yang tadinya berat itu pas puasa turunin. Baik frekuensinya maupun kualitasnya, kuantitasnya itu diturunkan. Nah, aktivitas fisik yang sudah biasa, misalnya biasanya
jalan ke kantor gitu ya, naik naik MRT, ya tetap jalan gitu ya. Jadi nanti keringetan, ya minumnya banyak pas sahur gitu ya, sama pas buka minumnya dicukupkan ya. Olahraganya tadi udah bilang, jangan yang berat-berat gitu ya, jangan yang berat-berat, pilih yang lebih ringan. Sekitar 30 sampai 30 sampai 60 menit boleh menjelang atau setelah berbuka puasa. Karena kalau jam 12 siang ya lemes ntar ya, apalagi keringetan kena panas terik ya makin keringetan. Lemes terbuka di puasanya sayang ya, buka karena olahraga sayang banget gitu ya. Untuk kalau yang nggak pernah olahraga, misalnya yang nggak ke gym, bahkan olahraga di luar juga enggak. Kalau Bapak Ibu berpuasa terus ditambah sesudah itu malamnya melakukan sholat tarawih, jadi deh oh itu olahraga juga ya. Bahkan yang olahraga rutin tadinya cuma 3 kali seminggu, pas puasa malah tiap hari karena Bapak Ibu bersolat tarawih ya. 200 kalori loh, lumayan ya. Apalagi kalau itunya rokaatnya banyak ya. Kalau rokaatnya yang 11 dibanding yang rokaatnya 23 ya kalori yang keluar tentu lebih banyak yang rokaatnya 23 ya. Tadi dikatakan pola tidur yang berubah. Tapi tetap optimalkan, sebisa mungkin optimalkan. Gimana caranya dok gitu. Ya tidurnya lebih cepat ya. Saya jujur saya tidur tuh biasanya jam 10 ke atas. Antara 10 sampai 12. Tapi kalau bulan Ramadan usaha banget jam 9 tuh tidur. Karena apa? Yaitu tadi mau bangun cepet. Kayaknya mungkin kalau dokter Arif, dokter Sali, dokter Nadia, dokter Enita sih nggak mungkin 8 jam per hari kayaknya tidurnya ya gitu. Dokter Arif apalagi nih yang kerjanya di di ICU. Paling tidak 6 jam deh ya. Dokter Arif setuju. Apa jangan-jangan malah cuma 4 jam nih ya. Ini orang-orang sibuk ini coba tolong dibaca ya 6 jam paling nggak gitu ya. Nah, satu lagi yang tadi disebut-sebut di depan nih, multivitamin ya. Boleh, boleh. Apalagi kalau umur-umurnya udah 60 ke atas. Kenapa? Karena apa yang dimakan harusnya kan diserap tuh vitaminnya. Nah, beberapa orang tidak bisa menabsorpsi atau menyerap vitamin-vitamin tersebut dari buah-buahan atau dari sayur karena memang daya serapnya sudah nggak terlalu baik pada orang sepuh ya. Jadi boleh ditambah multivitamin. Atau ya lagi-lagi orang-orang yang sibuk ya, makan buah sayur juga agak kurang. Lagi-lagi contohnya Dokter Arif Mansur ya. Beliau sibuk sekali, multivitamin boleh ya. Pokoknya saya sebut-sebut terus deh kamu deh Ip ya. Ya, lanjut ya. Lah, oke maaf matiin. Tadi sebenarnya udah disebut sih beberapa. Sorry, ini saya mute ya. Oke, enggak, oke. Ya, jadi tadi udah disebut-sebut sebenarnya. Kalau boleh saya konklusikan, yang namanya nutrisi di bulan Ramadan itu satu, kalori hariannya harus adekuat. Jadi jangan nggak makan deh, udah nggak usah belagak-belagak sahur udah nggak usah lah gue biar kurus. Aduh, jangan ya, harus adekuat. Kedua, ada makanan yang ada piring yang namanya piring Ramadan. Nanti saya kasih lihat ya. Berdasarkan itu kalau bisa ya. Kemudian hindari konsumsi tinggi gula ya. Dokter Nadia, coba tolong selama bulan puasa kita tunda dulu makanan tinggi gula ya dok ya. Baik, kemudian karbohidrat tinggi serat sebisa mungkin yang banyak ya, sebanyak mungkin. Kemudian hidrasinya harus banyak, harus adekuat lah, bukan banyak, harus adekuat. Sahur sedekat mungkin dengan imsak, kemudian konsumsi makanannya harus seimbang, berbuka puasa dengan minum yang banyak dan konsumsi manis secukupnya dengan pemilihan snack sehat seperti sayur ataupun buah. Kira-kira contohnya kayak ini, piring Ramadan ya, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Yang direkomendasikan ada gandum, beras merah, ikan, ayam tanpa kulit, susu, terus olive oil ya, mahal tapi ya, minyak sayur boleh, minyak yang ikan ya, tuna, sarden, ikan yang berminyak ya maksudnya, tuna, sarden, salmon itu boleh. Yang dihindari udah tahulah. Kadang-kadang kita suka belagak nggak tahu ya, emang ini nggak boleh ya gitu. Kayak pasien diabetes saya nanya, emang es krim nggak boleh ya? Saya cuman, hah? Gimana maksudnya diabetes kok nanya, emang es krim nggak boleh ya? Gitu, tahu lah ya. Janganlah es krim, apalagi lagi puasa gini, apalagi diabetes, sebisa mungkin hindari ya. Ini namanya piring Ramadan. Gak usah diliatin deh gram-gramannya ntar pusing Bapak Ibu ya. Mana udah sore lagi nih gitu ya. Jadi
piring Ramadan itu kira-kira dibagi 4, yang karbohidratnya itu seperempat, kemudian yang setengahnya sayur-sayur, yang seperempatnya lagi tambahan. Minuman setiap makan paling tidak ada sebelum dan sesudah segelas-segelas, jadi minimal 2 gelas setiap makan, ya. Oke. Ada satu hal yang sebenarnya menjadi tujuan. Kalau kita ngomongin kesehatan ya, pada saat berpuasa kita punya tujuan lain yaitu menurunkan berat badan. Untuk orang tertentu ya, mungkin kayak dokter Aib yang nggak usah ya gitu ya, udah sangat ideal beliau itu berat badannya ya. Saya jadiin contoh terus nggak apa-apa ya dokter Aib ya, jangan marah ya. Jadi pemeliharaan berat badan ini sangat diperlukan, oke Aib. Jadi sangat diperlukan kalau untuk orang-orang diabetes itu soalnya rata-rata pada overweight, rata-rata pada obese. Nah, kenaikan berat badan jangan sampai ada ya. Kalau bisa turun akan lebih bagus karena kontrol gulanya akan lebih baik. Kenapa? Nanti kalau turun, resiko untuk sakit jantungnya juga turun, gitu ya. Target optimal nih, namanya juga target ya, nggak nyampe juga nggak apa-apa. Tapi kalau nyampe, alhamdulillah, 0,5 sampai 1 kilo per minggu, ya. Kalau paling nggak setengah per minggu tuh berarti kalau dalam sebulan lumayan 2 kilo, ya kan, gitu. Kalau bisa banyak lagi, hayu, gitu ya. Nah, terus perhatikan asupan kalorinya karena kita memantau berat badan kita. Kalorinya dibagi yang sahur berapa, iftarnya, buka puasanya berapa ya supaya berat badannya tetap terseimbangkan. Oke, saya ngitung waktu nih kira-kira 3 menit 2 menit lagi ya. Obat itu harus disesuaikan. Ada obat-obatan yang harus di stop, ada yang dikurangi, ada yang frekuensinya dikurangi, ada yang dipindahkan dari pagi ke siang, siang ke malam, malam ke pagi gitu ya, atau nggak ada perubahan. Dan salah satu titipannya adalah untuk perubahan sebisa mungkin jangan memulai obat yang baru pada saat memasuki bulan Ramadan. Karena perubahannya begitu drastis saat bulan Ramadan, jadi jangan coba-coba yang baru-baru. Kalau mau coba ntar, habis lebaran aja gitu ya. Jadi karena banyak konsep seperti ini, Bapak Ibu harus ke dokter dulu ya. Nah, setelah Ramadan udah selesai, udah bubar. Enggak. Habis Ramadan kontrol juga. Kenapa? Kita mau lihat biasanya habis Lebaran, namanya juga Lebaran ya, ada kue nastar dan lain-lain. Kadang-kadang jadi berlebih sehingga yang tadinya turun terus melesat jauh. Menghindari itu kontrol ya. Terus obatannya dirubah lagi, balikin lagi ya kan. Nanti daripada bingung ke dokter aja. Dan laporan. Selama Ramadan gimana nih? Susah nggak kontrolnya? Susah nggak jalaninnya? Ada hipoglikemia apa enggak? Gitu. Itu harus dijalankan ya. Baik, terima kasih sudah sampai ke slide terakhir. Mungkin intinya adalah kita harus melaksanakan puasa Ramadan secara itu merupakan kewajiban buat kita kaum muslim. Tetapi ingat, berubah. Kita nih berubah di bulan puasa. Berbagai perubahan terjadi. Untuk itu, perlu tips-tips tertentu supaya tetap bisa fit dan bugar saat menjalankan puasa Ramadan. Makannya harus nutrisi lengkap dan seimbang. Cukup cairan dan olahraganya tetap ya. Dapatkan ada beberapa perubahan atau penyesuaian pengobatan sehingga harus ke dokter dulu sebelum menjalankan ibadah puasa. Nggak apa-apa lah sehari 2 hari sebelumnya ke dokter dulu yuk gitu ya. Dan sesudah puasa jangan lupa ke dokter lagi karena akan dikaji lagi setelah Ramadan seperti apa. Baik, pas 20 menit saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Dokter Aib jangan marah ya. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Wisma atas paparannya yang sangat informatif dan banyak bawa nama saya nih ya. Baik. Ya, tapi memang apa menarik ya yang disampaikan tadi ya, walaupun sudah siang menjelang sore kan jam-jam ngantuk ya gitu ya, tapi tambah tambah segar nih kita mendengarkan paparan Dr. Wisma ini. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan yang tak kalah menarik dari Dr. Nadia Ayu Mulansari, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, mengenai persiapan puasa bagi pasien kanker. Nah, baik kepada Dr. Nadia, kami langsung persilakan. Silakan Dr. Nadia. Baik, terima kasih Dr. Arif. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian.
Selamat siang Dr. Wisma, Dr. Anita. Terima kasih kepada Abdi yang telah memberikan kesempatannya untuk eh, merupakan salah satu topik dari banyaknya penyakit dalam sebetulnya atau luasnya penyakit dalam, salah satunya yaitu tentang pengaruh dan manfaat puasa bagi kanker gitu ya. Baik pada pasien kanker ataupun pada kondisi sel kanker itu sendiri, apa yang akan terjadi bila seseorang pasien yang sedang menderita pasien kanker ingin melakukan ibadah puasa. Ini hampir semua pasien saya eh, bertanya, saya boleh nggak puasa dok? Gitu. Selalu selalu pertanyaan seperti itu gitu. Dan karena ini ibadah yang setahun sekali, yang sangat ditunggu-tunggu umat Muslim, tentunya saya hampir tidak pernah melarang pasien-pasien saya untuk melakukan puasa. Karena ada alasannya tentunya nanti kita lihat apa sih manfaat puasa buat pasien-pasien kanker gitu ya. Asal bisa asal saya nilai memang pasiennya cukup fit untuk melakukan ibadah puasa secara full. Ya. Ya, jadi kanker ini kalau tadi kita bicara diabetes, bicara darah tinggi, mungkin bapak-bapak dan ibu itu banyak kita terpapar sekali dengan penyakit-penyakit kronik degeneratif yang seperti itu gitu ya. Jadi eh, mungkin akan lebih banyak ditemui pada mereka yang diabetes dan hipertensi sehingga tata laksana hari-hari menjadi lebih penting tentunya ya. Pada pasien kanker tentu lebih jarang pasien yang kena kanker, tapi hampir semua pasien kanker lagi-lagi ingin tetap puasa. Nah, kanker sendiri itu prinsipnya adalah tiga karakter dasar dari kanker itu dia bertumbuh, dia sifatnya seringnya sulit mati secara total dan bisa jalan-jalan kemana-mana ya. Nah, karena bagaimana sifat kanker itu bertumbuh, biasanya terbentuk dari normal sel. Kanker sel tuh jadi dia bertumbuh secara lebih cepat dari sel normal yang seharusnya kalau satu bertumbuh menjadi dua, dua bertumbuh menjadi empat, empat bertumbuh jadi delapan. Itu nomornya seperti itu. Sedangkan pada pasien dengan kanker itu satu jadi 10, 10 jadi 100, 100 jadi 1000. Nah, itu kecepatan pembelahan sel kanker itu sehingga menyebabkan terjadinya benjolan ya. Kalau dia bentuknya di organ dia bisa membentuk benjolan, kalau dia bentuknya di darah dia sel darahnya akan menjadi lebih banyak ya. Nah, apakah penyebab kanker? Satu gen ya, satu lagi yang sporadik yang tidak disebabkan oleh gen ya. Jadi dari lingkungan yang kemudian terjadi mutasi gen yang disebabkan oleh onkogen ini gitu ya. Jadi onkogen itu ada yang sifatnya memang genetik ya, ada yang disebabkan secara sporadik dari sekeliling kita yang kita tidak tahu. Jadi kita namanya ada karsinogen gitu ya yang bisa menyebabkan penyakit kanker. Nah, ini tadi kenapa saya jelaskan dikit di sini karena nanti di mana puasa ini akan mempengaruhi semua eh, lingkungan yang ada pada pasien pada bukan pada pasien pada sel kanker tersebut gitu ya. Jadi sel kanker itu ada yang tumor suppressor gen, ada yang microenvironment ya, ada yang sistem imun. Nah, ini hal-hal yang berperan ya di dalam pembentukan sebuah sel kanker yang dengan berpuasa ternyata eh, menjadi lebih baik gitu ya. Artinya sel kanker itu menjadi lebih cepat mati ataupun sel kanker menjadi lebih sensitif terhadap pengobatannya dengan berpuasa. Nah, bagaimana puasa dan kanker? Nah, ini apa yang terjadi pada saat tubuh berpuasa? Ini yang secara umum dulu, yang bukan pada pasien kanker. Jadi pada saat tubuh berpuasa ini yang kita lihat ya antara total intake dengan exposure to food ini seimbang yang kemudian terjadi konsumsi dari energi ya. Ini banyak sekali hal baik yang terjadi pada tubuh ya pada saat sebuah tubuh itu melakukan puasa ya. Puasanya tentu dalam hal ini adalah intermittent fasting ya. Jadi kalau puasa Ramadan itu sebetulnya sama dengan intermittent fasting yang sering negara barat itu kemukakan gitu ya. Yang mungkin Bapak Ibu suka dengar intermittent fasting itu bagus gitu ya. Nah, ternyata dari penelitian yang dimaksudkan dengan intermittent fasting itu adalah, nah ini ada satu penelitian ya di mana terjadi bagaimana puasa itu saat mulai matahari terbit sampai matahari terbenam ya. Ini penelitian dilakukan selama 4 minggu berturut-turut ya. Ternyata hasilnya ada sebuah
atau ada suatu metabolit ya, ada suatu produk yang dihasilkan dari tubuh yang bisa berfungsi sebagai anti kanker. Gitu ya. Jadi ini eh, ini penelitian ilmiah, tidak mengada-ngada gitu ya. Dan hasilnya ternyata bagus setelah 4 minggu dilakukan intermittent fasting bilangnya mereka. Jadi kalau di sini dibahasakan diet seperti eh, puasa. Jadi intermittent fasting di mana dari mulai sahur atau dari terbit matahari sampai tenggelam matahari. Ya. Jadi, sedangkan dalam agama Islam, ya ibadah puasa dalam hal ini seperti intermittent fasting, ya. Intermittent fasting itu tidak makan selama 16 sampai 18 jam per hari. Kurang lebih sama dengan ibadah puasa ya. Nah, dari penelitian tikus ya pada tikus di mana kalau terjadi restriksi kalori kronik ya, dia akan menurunkan dan menunda kejadian kanker sehingga menghambat progresi tumor dan metastasis. Tadi seperti yang Dr. Wismandari katakan saat puasa setelah buka puasa jangan makannya berlebihan juga gitu karena restriksi kalorinya yang justru dijaga setelah 16-18 jam sehari eh, ternyata hasilnya dari penelitian ini bisa menunda kejadian kanker ya. Nah, sedangkan pada studi manusia di mana didapatkan bila dilakukan restriksi kalori jangka panjang maka terjadi penurunan faktor-faktor risiko metabolik dan hormonal yang terkait dengan kanker ya. Jadi eh, kalau dilihat di sini ya, jadi penurunan kalori intake ya yang terjadi pada selama bulan puasa akan menurunkan incident of cancer. Jadi memang satu selain merokok, satu faktor risiko tunggal yang bisa menyebabkan kanker adalah salah satunya obesitas ya. Obesitas itu merupakan saat ini dari berbagai penelitian mengatakan memang menjadi salah satu faktor risiko selain rokok tadi yang tunggal yang bisa menyebabkan kanker. Karena itu dari penelitian ini bila terjadi penurunan intake dari kalori akan terjadi adaptasi metabolik ya, akan terjadi adaptasi molekuler ya, lalu lebih kecilnya lagi akan terjadi adaptasi seluler ya. Jadi terjadi penurunan proliferasi sel, removal sel-sel yang pengeluaran sel-sel yang tidak buruk, yang buruk ya, lalu ada detoksifikasi dari sel-sel dari bahan-bahan yang karsinogenik, ada repair DNA yang bagus, ada kerusakan oksidatif yang diperbaiki dengan baik, ada stabilitas genomik dan ada immunosurveillance di mana itu adalah pembangkitan dari imun sel kita untuk bisa menghalau zat-zat yang tidak baik yang terjadi pada tubuh kita. Sehingga dengan hal ini terjadilah penurunan kondisi dari kemungkinan seseorang terjadi kanker. Ya. Nah, ini tadi yang saya katakan cancer microenvironment ini dengan adanya puasa ini semua terpengaruh nih semua microenvironment yang bisa menyebabkan terjadi kanker ini berpengaruh ya. Ini sepintas saja yang memperlihatkan bahwa satu kanker ini bisa terjadi karena banyak sekali sinyal-sinyal yang terjadi yang tidak baik yang membuat sel tersebut menjadi tidak normal ya. Dengan puasa semua sel-sel ini bisa teraktivasi sehingga menghalau jalur-jalur yang bisa menyebabkan sel kanker. Nah, ini bukti-bukti ilmiah yang ada pada pasien kanker ya yang melakukan puasa ya ini dilihat energy restriction. Kalau kita lihat ini pada kanker kolorektal ya, kanker usus besar. Kanker usus besar dari sisi preventif juga ada ya bila dihubungkan dengan terapi anti kanker ya hasilnya lebih baik ya. Jadi dari sisi safety-nya bagaimana? Safety-nya bagus, lalu dari sisi efektivitasnya hasilnya menjadi lebih baik. Ini pada kanker kolorektal ya. Nah, ini terjadi berbagai menurunkan metastatik kemungkinan metastasis, dia jadi lebih sensitif terhadap kemoterapi, meningkatkan imun surveillance ya. Ini obat ada yang namanya cisplatin dengan puasa dia meningkatkan sel kanker lebih sensitif terhadap obat cisplatin terhadap gemcitabin juga sensitif ya. Jadi ini salah satu beberapa obat yang dilihat ternyata bila puasa hasil terapinya menjadi lebih baik ya. Ini tadi contohnya ya. Jadi bukan hanya meningkatkan sensitivitas terhadap sel kanker tersebut terhadap terapi, tapi juga meningkatkan atau mempenetrasi dari obat tersebut kepada sel kanker yang resisten ya menjadi lebih bagus gitu. Jadi bisa lebih mempan terhadap sel kanker yang resisten.
Ya, ini banyak sekali penelitian yang ada pada pasien-pasien yang puasa lalu nih STF nih short term fasting yang puasa lalu dilakukan pengobatan baik kemoterapi, radiasi atau terapi target, di mana hasilnya semuanya kalau dilihat di sini outcome-nya setelah short term fasting atau setelah pasien melakukan puasa menurunkan mortalitas dan toksisitas. Ya, yang ini meningkatkan efikasi dari kemoterapi. Jadi meningkatkan efektivitas dari kemoterapi. Meningkatkan efektivitas dari kemoterapi juga untuk obat demodoxo. Ya, untuk obat kemo yang lain misalnya meningkatkan efektivitas kemoterapi untuk temozolomid. Untuk doxorubicin juga menurunkan resiko cardiotoxicity. Ya, jadi ini semuanya positif result gitu ya. Hasilnya bagus semua pada mereka yang melakukan kemoterapi dan ingin berpuasa. Ya. Nah, ya ini penelitian yang dilakukan pada tikus ya, bila dilakukan short term fasting tadi, ya didapatkan efek proteksi dari efek toksik terhadap kemoterapi. Jadi kalau puasa malah efek toksiknya justru nggak dapat gitu ya, lebih berkurang lah ya dan juga secara simultan meningkatkan efektivitas dari agen kemoterapi. Nah, penelitian dari Rumah Sakit King Fahd juga didapatkan kombinasi kemoterapi dan intermittent fasting selama Ramadan, ya. Intermittent fasting tertentu dalam hal ini termasuk cairan, didapatkan hasil pasien dengan berbagai jenis kanker, ya. Hasil laboratoriumnya didapatkan sama dibandingkan dengan kemoterapi yang dilakukan 2 minggu terakhir akhir Ramadan. Ya, artinya tidak mempengaruhi hasil labnya tetap bagus, tapi efek samping kemonya malah lebih sedikit gitu. Jadi lagi-lagi hasil yang positif pada pasien yang kemoterapi dan menjalani puasa. Nah, ini kalau dilihat ya dari penelitian ini keluhan pasien kanker dalam terapi selama puasa, jadi pasiennya puasa. Kalau yang merah ini mereka tidak puasa. Jadi kalau aus minum, kalau lapar makan ya, atlet namanya. Sedangkan kalau yang biru ini puasa. Kita lihat di sini hampir semuanya ya ini semuanya lebih rendah daripada mereka yang masih makan atau minum seperti hal biasanya. Jadi pada puasa semuanya membaik efek sampingnya. Makanya tadi toksisitas selama pasien mendapatkan kemoterapi bila berpuasa malah menurun. Ya. Nah, bagaimana tips menjalani puasa bagi pejuang kanker? Nah, jadi apa dulu? Jadi kalau dia menjalani terapi aktif, kemoterapi dan operasi dan atau radiasi, ya. Jadi apa tuh artinya pasien-pasien yang mana sih yang bisa berpuasa misalnya? Ini pasiennya masih menjalani terapi aktif, ya. Lalu penggunaan obat-obat kanker selama berpuasa dan efek samping pengobatan kanker selama berpuasa. Ini bisa, ya. Jadi siapa itu? Bisa diberikan atau bisa dikerjakan, puasa tetap bisa dikerjakan hanya bagi mereka atau pejuang kanker yang fit. Fit itu saya suka mengatakan bila seorang pasien kanker bisa berjalan kaki ke poliklinik tanpa bantuan yang cukup signifikan berarti statusnya baik. Performance status itu kondisinya baik. Dan itu berarti fit. Kalau dia fit buat kemo, berarti dia fit juga untuk melakukan puasa. Ya, lalu tidak ada gangguan fungsi organ gitu atau sesuai evaluasi dokter ya memungkinkan untuk puasa atau tidak ya. Yang berikutnya tidak ada penyulit untuk melakukan buka puasa dan sahur ya. Jadi pasien bisa bangun untuk sahur dan bisa buka puasa secara tepat waktu seperti juga yang lain yang tidak sakit kanker. Ya. Dan pasien tersebut tidak dalam kondisi malnutrisi atau kurus ya, KXC atau kurus yang berlebihan. Ini pasien-pasien kanker yang bisa melakukan puasa selama menjalani terapi kanker selama bulan puasa. Bagaimana caranya? Tentu harus tahu jenisnya kemonya apa dan fasenya sedang dalam fase pengobatan apa ya ini bisa. Jadi kalau fasenya sudah maintenance mungkin lebih ringan. Jenisnya juga kalau kemoterapi yang agresif banget nggak bisa pasti ya yang infus agresif sehingga menekan seluruh sel-sel tubuh. Kalau sangat agresif mungkin tidak bisa ya karena terkadang mual muntah hebat jadi agak sulit kadang-kadang karena pasien muntah misalnya. Tapi kalau yang tenang bisa dikerjakan ya. Nah, eh, bila pasien sedang kemoterapi atau imunoterapi atau terapi target atau terapi hormon, lihat sifat obat dan efek samping obat itu juga penting ya. Jadi kalau dia sifat obatnya yang highly emetogenic berarti atau artinya yang efek samping mualnya tinggi sekali ya artinya dia harus kita persiapkan untuk obat-obatan yang kuat supaya pasien tidak mual bila memungkinkan. Atau biasanya saya suka bilang pada hari H puasa
ibu jangan puasa atau bapak jangan puasa ya, karena ada obat-obat yang harus diminum tablet untuk menghindari mual yang hebat. Tapi besoknya bisa puasa. Gitu ya. Jadi biasanya siklus kemo itu kan sekitar 3 mingguan ya. Jadi bolos puasanya hanya 1 hari gitu. Itu buat pasien akan lebih menyenangkan daripada tidak puasa sama sekali. Gitu. Itu yang bisa kita kerjakan ya. Lalu tentu pemantauan efek samping obat ya, jangan sampai efek sampingnya tidak kita tetap laksana dengan baik atau tidak kita prevensi lebih baik ya. Jadi efek samping kemo ini bisa kita cegah sebetulnya ya. Lalu bila pasien mual, muntah atau diare, kalau terkait pengobatan tentu kita bisa prevent, kita bisa cegah, kita kasih obat-obatan yang mencegah supaya pasien tidak mual, muntah, diare ya. Sedangkan kalau terkait puasa tentu hal yang lain ya, tapi jarang sih biasanya karena terkait puasa, mungkin terkait obat-obatan, sehingga kita sebelum berikan obat kemo sudah kita kasih obat-obatan dulu yang mencegah supaya tidak terjadi mual, muntah atau diare. Nah, penting ini pemilihan makan saat sahur dan berbuka. Tadi Dokter Wisma sudah jelaskan makanan apa yang bagus saat sahur dan berbuka. Sama sebetulnya, sama persis makanan sehat, sayur buah, eh, kurma itu eh, mengenyangkan, cepat mengembalikan energi ya. Jadi bagus sebagai pilihan berbuka ataupun sahur. Hanya pada pasien-pasien kanker biasanya saya minta proteinnya ekstra agak banyak karena perlu untuk recovery sel-sel yang terkena kemoterapi ya. Sama riwayat pengobatan selama ini dan efek samping kemoterapi selama ini bagaimana? Itu harus kita nilai. Kalau efek sampingnya berat banget selama setiap habis kemo, nah kita harus bilang ke pasiennya bahwa tidak memungkinkan untuk ibu atau bapak untuk berpuasa karena selama ini efek sampingnya terlalu berat ya, atau kita bisa bilang kita observasi 2-3 hari nanti kita lihat ya, itu bisa juga ya. Baik, rasanya pas 20 menit ya. Ini sebagai penutup ya. Jadi tentu puasa Ramadan merupakan ibadah yang selalu ditunggu umat Islam, dan sekali lagi berpuasa bagi pejuang kanker dimungkinkan gitu ya, bahkan efek baiknya lebih banyak dan bisa dibilang efek buruknya tidak ada, kecuali memang pasiennya mual muntah hebat sehingga harus batal ya. Ya, tentu terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan dokter onkologi yang menangani, dan jangan lupa melakukan self assessment. Jadi harus bisa menilai diri sendiri kira-kira saya mampu atau enggak gitu ya. Kalaupun mau dicoba dulu silakan, tapi kalau tidak, sudah terasa sekali tidak kuat, lemas, buka saja karena toh ada uzur, jadi memang tidak ada kewajiban untuk berpuasa ya, tapi penting untuk bisa melakukan mawas diri apakah kita bisa lanjut dengan puasa atau tidak selama menjalani kemoterapi ataupun terapi yang lain. Baik, saya rasa cukup dari saya. Terima kasih Dokter Arif. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Nadia atas paparannya, sangat penting ya buat para apa tadi, pejuang kanker ya. Jadi ya, baik, kita telah menyimak paparan yang luar biasa dari para narasumber, dan sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kita sudah mendapatkan beberapa pertanyaan nih dari peserta, dan saya akan membacakan ya pertanyaan yang ditujukan pada pembicara. Yang pertama ada pertanyaan ini sesuai dengan urutan presentasi. Yang pertama buat Dr. Enita ya. Ada pertanyaan dari siapa? Pak Trijudin. Bagaimana perhitungan intake cairan pada pasien HD rutin yang ingin tetap berpuasa, sedangkan produksi urin pasien sedikit atau malah tidak ada, agar terhindar dari kemungkinan dehidrasi atau overhidrasi? Ya, silakan Dokter Enita. Baik, terima kasih Dokter Arif. Izin langsung menanggapi pertanyaan dari Pak Trijudin. Jadi begini, pada pasien hemodialisis yang sudah cuci darah rutin, apalagi kalau cuci darahnya udah lebih dari 6 bulan nih ya Pak ya, berarti mestinya sudah tercapai yang namanya berat badan kering. Berat badan kering itu bagaimana? Pasien tidak dalam kondisi overload, tidak ada udem, tidak ada bengkak, tapi juga tidak dalam status dehidrasi. Biasanya selain artinya tampilan fisiknya seperti orang normal, tekanan darah pasien juga cenderung stabil dan mudah terkendali. Nah, pada pasien-pasien yang demikian, artinya
Apabila sudah terjadi penurunan signifikan pada kemampuan berkemih atau residual renal function-nya dikatakan nol, maka untuk mengatur berapa banyak asupannya, kita bisa berpatokan pada interdialytic weight gain. Jadi peningkatan berat badan antar fase atau sesi dialisis. Secara teori itu dikatakan peningkatan berat badan interdialytic weight gain ini yang ideal itu tidak lebih dari 5% dari berat badan kering tersebut. Jadi contoh kalau berat badan Bapak 60 kilo, berarti interdialytic weight gain-nya itu adalah 3 kilo ya. Karena 5%. Nah, kalau 3 kilo berarti kalau kita bagi menjadi 3 hari, karena kalau sesi HD kan berarti gini Pak ya, Senin temennya Kemis, kemudian Selasa temennya Jumat, berarti ada 3 hari, kita bagi 3, maka asupan cairannya kurang lebih 1 liter dalam 1 hari. Ditambahkan dengan insensible water loss, artinya cairan yang keluar tidak bisa terukur secara objektif, entah itu dari pernafasan, keringat, kemudian buang air besar ya. Itu perhitungannya sekitar 10 sampai dengan 15 cc per kilogram berat badan per 24 jam nanti tinggal ditambahkan. Kalau berat badan 60 kilo berarti kurang lebihnya 600 cc. Berarti Bapak boleh mengkonsumsi air agar tidak terjadi dehidrasi dan juga tidak terjadi overload sekitar 1.500 sampai 1.600 cc per 24 jamnya gitu Pak. Dengan catatan bahwa status tubuh pasien itu tidak dalam kondisi overload ya dan sudah tercapai berat badan kering, maka kita bisa memakai patokan interdialytic weight gain sebagai parameter untuk asupan cairan. Demikian. Begitu juga pada saat berpuasa. Oke, Nah, demikian jadi Dokter penting Arif. sekali untuk mengukur berat badan penting ya, untuk jadi memperkirakan status volume juga ya, Dok ya. Gitu ya. Betul, kalau pasien cuci darah kan dia akan ditimbang berat badannya predialisis dan pasca dialisis, Dokter Ya. Arif. Jadi akan Ya. selalu terpantau berapa berat badannya sebelum ataupun sesudah cuci darah. Ya. Baik, terima kasih Dr. Anita. Mudah-mudahan sudah cukup terjawab. Nah, selanjutnya pertanyaan buat Dr. Wisma. Ini ada Dr. Wisma. Nah, ini kaitannya dengan penyandang DM tipe 1 ya. Apakah penyandang DM tipe 1 ini boleh berpuasa? Apakah ada tipe puasa yang ya khusus ya tipsnya untuk pasien pada kelompok ini, dan ada lagi nih, mengapa sering ditemui kadar gula naik pada sore hari menjelang buka puasa nih, mungkin maksudnya ya. Silakan Ya, Dr. Wisma. baik, baik. Terima kasih dokter atau ibu atau Mbak Risha Darina. Karena kalau tipe 1 biasanya usianya usia masih muda-muda nih ya. Jadi Mbak Risha. Ya. Pertanyaannya saya pikir menarik gitu. Jadi memang saya tidak menjabarkan siapa sih yang termasuk dalam resiko tinggi, siapa yang resiko sedang, dan siapa resiko rendah. Kenapa? Karena saya nggak pengen Bapak Ibu pusing gitu ya. Tapi kalau penderita tipe 1 saja, itu ada skornya jadi ya. Ada tabel, ada skornya yang memang skornya bukan untuk Bapak Ibu, tapi buat kami dokter-dokternya. Jadi kalau DM tipe 1 sendiri, itu sudah ada skornya 1. Kalau DM tipe 2, skornya 0. Sorry, skornya 0. Jadi artinya apa? Dengan tipe 1 saja, itu sudah risiko lebih tinggi dibanding tipe 2. Jadi Mbak Risha harus ingat bahwa Mbak Risha ini sebenarnya udah ada resiko nih, hanya dengan tipenya saja udah beresiko. Ditambah, tolong perhatikan Mbak Risha, apakah ada hipoglikemi yang sering, ya bolak-balik rendah, atau hiperglikemi 200-300-nya juga sering gitu ya, atau obat-obatannya kompleks. Kita tahu kalau tipe 1 kan pasti insulin ya. Kalau insulinnya dosisnya tinggi, itu juga risikonya makin tinggi. Nah, jadi dengan adanya hal-hal yang tadi saya sebutkan, kemungkinan besar jatuhnya resiko tinggi nih. Kalau risiko tinggi, memang kayak gini nih, bisa tinggi di sore hari, bisa rendah di siang hari, intinya gulanya akan fluktuatif. Itu yang kita nggak mau. Karena itu, sebagai dokter, kami wajib memberitahukan ke para pasien-pasien dengan diabetes ini, kalau yang kayak gini sebaiknya jangan, karena resiko apa? Ntar malah masuk rumah sakit. Kenapa? Karena gulanya rendah atau karena gulanya tinggi. Kalau Bapak Ibu ada saran dari teman saya, menurut saya bisa efektif nih.
Gini ceritanya, kalau misalnya Bapak hipo udah di jam 5. Aduh jam 5 sore udah tanggung, udah 70 nggak apa-apa lah 1 jam lagi tahan aja. Tapi ternyata beberapa menit kemudian akhirnya pingsan karena terlalu rendah. Akhirnya dirawat. Dirawat malah jadi 3 hari sampai 5 hari. Nggak puasanya malah jadi 5 hari. Coba kalau Bapak Ibu begitu 70 Bapak batalkan puasanya. Besoknya dicoba dirubah-rubah dosisnya. Jadinya biar aman. Kalau kayak gitu kan batalnya jadi cuma 1 hari. Kalau dirawat batalnya malah jadi 5 hari gitu ya. Jadi memang kalau udah di ujung-ujung walaupun kayaknya aman, tapi emang angkanya udah sangat nggak aman, berbuka saja. Mohon maaf, batalkan saja karena secara kesehatan itu sangat beresiko untuk nanti malah jadi masuk rumah sakit. Kalau ini tapi kebalikan ya Dokter Raif ya. Ini justru deket-deket puasa, deket-deket buka kayaknya ya. Deket buka, gulanya tinggi. Nah ini sangat mungkin disebabkan karena insulin yang disuntikan pada pagi hari pada saat sahur terlalu tinggi. Coba cek di siang hari jam 12 siang atau jam 11 gitu ya. Cek apakah gulanya rendah banget. Kalau gulanya rendah sekali, tubuh kita nih punya cara untuk menaikkan gula darah. Jadi tubuh kita Allah udah memberikan mekanisme yang sangat cantik. Kalau tubuh kita rendah, kita ngeluarin gula sendiri. Hati kita akan memproduksi gula. Nah, mungkin di siang harinya rendah, sehingga di sore hari tubuhnya berusaha ngeluarin gula supaya Mbak Risha nggak pingsan gitu. Mungkin ya. Kenapa dong gula darah yang siangnya rendah? Karena dosis insulin yang pagi-pagi pas sahur ketinggian. Ya, jadi tolong dievaluasi lagi gula darah sehariannya. Ya paling gampang sih ke dokter aja sih gitu ya. Tapi mungkin lah kenapa muka saya jadi separuh nih? Oke, jadi mungkin dilihat lagi apakah memang ini masih bisa nggak aman nggak untuk melanjutkan puasa. Ini kenapa saya pusing lihat muka saya sendiri. Paru-paru. Semoga terjawab ya Mbak Risha. Ya, baik. Ya, mudah-mudahan terjawab, Mbak Risha. Terima kasih Dokter Bisma atas paparannya, walaupun mukanya sempat kepotong-potong di layar. Ya, selanjutnya ini biar biar adil ya semua kebagian ya, Dokter Nadia nih. Nih, Dokter Nadia, ini ada pertanyaan tapi ini khusus nih. Apakah ada kondisi khusus atau gejala tertentu yang menjadi tanda bagi pasien kanker yang sedang kemoterapi, yang ini kanker yang mungkin sudah melewati ya kemoterapinya untuk segera membatalkan puasa ya, atau ya atau menghentikan puasanya gitu ya. Ya, silakan Dokter Nadia. Ya, maaf Dokter Arif, tadi saya keputus. Gimana pertanyaannya Dokter ya? Suara Dokter Arif Ya, sepertinya suara hilang Dokter ya. Arif nggak ada ya? Oh, saya pikir Iya, saya keputus enggak. lagi. Suara Nah, Dokter Arif hilang suaranya dok. hilang. Kirain saya keputus lagi. Sudah? Iya, iya. Nah, Ya, 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 baik. Eh, ya ini Dokter Nadia, ini bagaimana nih pada pasien pasien atau pejuang kanker yang telah menjalani terapi baik kemo dan radioterapi yang sedang berupaya untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Eh, ada tanda-tanda apa sih di mana seorang eh, pasien tersebut harus membatalkan atau menghentikan puasanya gitu. Silakan Dokter Nadia. Baik, ya, terima kasih Dokter Arif. Ya, ya kalau yang jelas kalau mual muntah harus batal puasanya gitu Dokter Arif ya. Kalau lemes aja sih, kalau misalnya gula darahnya baik, nggak misalnya dicek gula darahnya normal, nggak ada apa-apa sih harusnya sih masih bisa lanjut. Tapi kalau gula darahnya rendah, tadi kayak Dokter Isma bilang 70 gitu ya, ya mau nggak mau harus batal gitu ya. Tapi biasanya pasien-pasien kanker tuh justru gula darahnya tinggi tuh. Jadi jarang sih pasien-pasien kanker yang lagi kemo gula darahnya rendah karena premedikasi kita ada obat yang bisa naikin gula darah biasanya tuh gitu. Jadi biasanya kalau tidak mual muntah masih bisa melanjutkan puasa. Tapi lagi-lagi masih menilai gitu ya, masing-masing masih menilai kira-kira masih memungkinkan atau tidak minimal pada saat hari kemonya gitu. Jadi biasanya saya pada saat hari kemo supaya prevensi dari
dari obat kemonya itu baik karena ada obat tablet yang harus diminum yang anti mual gitu ya. Kalau itu diminum, mualnya menjadi nggak ada. Akhirnya hari kedua, tiga, empat bisa lanjut untuk puasa gitu. Tapi kalau di hari H-nya udah nggak bagus, persiapan kemonya, muntahnya bisa berhari-hari. Akhirnya nggak satu hari aja batal puasanya. Jadi biasanya saran saya hari saat hari H kemo itu nggak puasa. Ya. Ya, makasih Dokter Nadia atas jawabannya cukup jelas. Baik, buat para peserta webinar sekalian, eh, Bapak-bapak, ibu-ibu, kami juga memperkenankan untuk bertanya secara lisan, tapi mungkin kita batasi ya, bertanya secara lisan sambil menunggu yang ingin bertanya. Kalau yang ingin bertanya silakan apa raise hand ya, di ini di di pilihan menu di aplikasi Zoom-nya. Nah, sementara kita menunggu, ini ada pertanyaan buat Dokter Enita. Ini bertanya pada Dokter Enita, apakah diperbolehkan atau ada pertimbangan untuk mencukupi kebutuhan cairan elektrolit dari minuman berisotonik? Oh, minuman isotonik ya, selain dari minum air putih yang cukup, baik pada orang sehat maupun pada pasien yang memiliki gangguan ginjal. Ya, silakan Dokter Enita, ini spesial nih, minuman isotonik. Baik, terima kasih Dokter Arif. Jadi pertanyaan dari Pak Fatoni ya. Pak Nah, Fatoni ya. ya betul. Jadi kalau kita bicara soal cairan tubuh sebenarnya untuk pemenuhan kebutuhan basal agar tidak terjadi dehidrasi, kebutuhannya secara prinsip adalah cairan ya. Tidak tidak harus artinya cairan yang berisotonik. Perhitungannya adalah 25 sampai dengan 30 cc per kilogram berat badan per hari. Itu adalah kebutuhan cairan basal kita. Selama kita bisa memenuhi kebutuhan cairan tersebut, maka risiko dehidrasi tidak ada. Terus konteks yang kedua, kalau pada orang yang normal, orang yang sehat artinya ya, apakah diperbolehkan mengkonsumsi cairan elektronik atau isotonis? Tentu saja diperbolehkan. Karena apa? Karena dalam kondisi normal, semua fungsi atau apalagi fungsi ginjal tentunya berperan dengan baik. Ya, apa yang berlebihan di dalam tubuh akan diatur dan dibuang melalui ginjal. Begitu juga dengan natrium, kalium. Jadi tidak ada kekhawatiran bahwa akan terjadi penumpukan kecuali pada mereka yang memang ada gangguan pada fungsi ginjalnya. Contoh, apakah sama konsumsi cairan pada pasien yang menjalani CAPD atau peritoneal dialisis dengan hemodialisis? Berbeda. Apakah sama pada mereka yang masih memiliki kemampuan berkemih yang cukup dengan mereka yang tidak? Tentu saja juga tidak sama. Nah, pada pasien hemodialisis di mana dia cuci darahnya hanya dengan frekuensi 2 kali seminggu, maka risiko kejadian hiperkalemianya itu akan besar. Sangat-sangat tidak dianjurkan untuk pemberian cairan yang mengandung elektrolit, apalagi kalium. Buah-buahan saja menjadi satu restriksi atau batasan untuk dikonsumsi karena risiko untuk terjadinya hiperkalemia pada pasien hemodialisis akan sangat tinggi. Sebaliknya, pada pasien dengan peritoneal dialisis, di mana pergantian cairan perutnya itu berlangsung selama 24 jam secara kontinu, maka risiko hiperkalemia justru menjadi tidak ada. Dia akan kecenderungan mengalami hipokalemia. Jadi ada perubahan pola diet dari yang sebelumnya kalau dia menjalani hemodialisis harus membatasi asupan buah-buahan ataupun diet tinggi kalium. Pada saat dia beralih ke peritoneal dialisis, dia menjadi dianjurkan untuk mengkonsumsi buah-buahan dengan bebas. Ya, begitu juga kalau dia puasa. Jadi pada saat sahur disarankan sekali untuk meningkatkan asupan buah-buahannya dan sayur. Kalau tidak, dia akan lemes karena terjadi hipokalemia akibat peritoneal dialisis ya. Jadi memang sifatnya individual sekali ya. Untuk orang normal tentu saja tidak ada batasan. Pada pasien dengan hemodialisis itu cukup ketat batasannya dan pada pasien dengan peritoneal dialisis nya lebih longgar. Demikian Dokter Arif. Baik, terima kasih Dokter Anita atas
jawabannya. Baik, saya buka ke kesempatan untuk mungkin apa namanya bertanya langsung, tapi mungkin kita batasi ya, cuma satu atau dua penanya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh apa namanya dibuka atau mungkin raise hand kameranya biar aku bisa melihat. Ada yang ingin bertanya langsung? Ah, ada. Oh, di chat. Ya ya, di kolom chat. Waduh, ini tambahan lagi. Baik. Baik, kalau gitu kita lanjutkan saja. Mungkin ini kita lanjutkan yang di chat ya. Eh, ada pertanyaan buat Dokter Enita, ada yang pertanyaan buat Dokter Wisma. Baik, saya Dokter Wisma dulu kalau gitu, biar Dokter Enita istirahat. Lewat. Silakan Dokter Wisma, ada pertanyaan dari, aduh maaf, saya nggak tahu ini namanya Bapak atau Ibu, tapi ini bertanya apakah bagaimana tips untuk berpuasa pada pasien DM, gula darahnya sudah terkontrol, menggunakan insulin, ini DM tipe 2 ya, yang sedang menyusui bayi 7 bulan. Wah, spesial buat Dr. Isma, silakan Dr. Isma. Baik, terima kasih dokter. Namanya namanya rename ya. Ya, makasih. Saya nggak ada namanya. Em, Sebenarnya ini salah satu pasien diabetes yang tidak terlalu direkomendasikan untuk berpuasa. Ya, saya harus ngomong gini walaupun saya tahu tetap mau puasa ya, ibu yang sedang menyusui. Tapi saya harus memberitahu, menginfokan bahwa orang yang sedang menyusui sebaiknya tidak berpuasa karena kebutuhan kalori untuk menyusui itu kan besar ya. Saya nggak tahu gimana cara ibu bisa menahan lapar dan hausnya pada saat menyusui. Alhamdulillah diberi kekuatan, berarti ya bisa kuat. Tapi sebenarnya 7 bulan tuh kan pasti menyusuinya lagi lumayan, walaupun mungkin udah mulai empasi ya, jadi bisa agak berkurang kali ya gitu. Tapi kan udah gede nih anaknya, jadi kalau nyusu mungkin masih masih banyak gitu. Jadi kalau mau di tips-tipsnya, saya rasa sama dengan tips yang lain, tapi memang jumlah kebutuhan kalorinya harus lebih besar. Yakinkan udah dihitung berapa kebutuhan yang ibu cukup untuk menyusuinya, karena bahkan ada beberapa pertimbangan. Jumlah kalori menyusui bahkan dibanding dengan saat hamil, kadang-kadang jumlah kalorinya malah lebih besar. Ya, jadi malah orang yang lagi hamil nggak terlalu gemuk gitu, bukanya baik-baik aja, tapi pas lagi menyusui malah terlihat gemuk karena memang kebutuhan untuk kalorinya besar sehingga pasiennya memang harus makan dengan jumlah kalori lebih besar, tetapi dipilih makanannya ya Bu, jangan sampai yang banyak lemaknya. Dipilih yang memang protein dan cairannya cukup, seratnya cukup, persis seperti yang tadi saya sampaikan. Semuanya sama, kecuali memang justru jumlah kalori yang buat ibu menyusui itu harus lebih besar dibanding yang tidak menyusui. Yakinkan cukup gitu ya Bu ya. Hati-hati nanti dehidrasi sehingga ASI-nya malah jadi berkurang, sayang sekali nanti ya. Baik, saya rasa itu Dokter Aib. Iya, baik. Terima kasih Dokter Wisma. Baik, lanjut kali ya Dokter Enita. Ada pertanyaan buat Dokter Enita tentang ada saya, oh ini Pak Muhammad Andri ya. Saya adalah pasien CAPD. Apakah saat puasa cairan harus dikosongkan atau diisi? Isi. Hmm, silakan tadi Tuh. Dokter Enita. Baik, terima kasih Dokter Arif. Untuk Pak Muhammad Andri, jadi begini ya. Tadi kalau pasien peritoneal dialisis hendak berpuasa, jadi ada yang disebut sebagai apakah kita perlu melakukan suatu pertimbangan penghentian sementara CAPD-nya atau kita melakukan modifikasi. Nah, pertimbangan penghentian itu dapat dilakukan kalau pasien masih memiliki kemampuan berkemih. Biasanya produksi kemihnya masih di atas 1 liter tuh 24 jam. Artinya tidak ada risiko untuk kemungkinan terjadinya over volume pada pasien karena apa namanya, karena pengisian cairan ataupun karena saumnya. Sedangkan kalau itu tidak memungkinkan, alternatifnya kita melakukan modifikasi pada CAPD-nya ya, atau disebut sebagai modified CAPD atau modified CCPD. Nah, problemnya adalah sesuai rekomendasi tadi, kalau kita hendak melakukan modified CAPD atau CCPD, salah satu apa namanya
konsentrasi cairannya kita mesti menggunakan icodex-trin, yaitu konsentrasi cairan 7,5%, yang mana ini tidak ditanggung BPJS, dan saya yakin bahwa pasien-pasien yang CAPD dengan jaminan JKN itu semuanya hanya mendapatkan cairan dialisat dengan konsentrasi 1,5%, maksimal 2 kantong per hari, dan dialisat 2,5%, 2 kantong per hari. Nah, kalau demikian, bagaimana? Alternatifnya adalah kalau memang masih ada kemampuan fungsi ginjal sisa, anggaplah berkemihnya mungkin 500 cc lah ya, 24 jam. Jadi jika dimungkinkan, jadi pada saat pergantian cairannya itu yang tadinya CAP di 3 kali sehari di siang hari dirubah menjadi ke malam hari. Ganti cairannya pada saat jam 7 malam, pada saat jam 11 malam, dan jam 3 dini hari. Kemudian pengisian terakhir dari jam 3 dini hari itu menggunakan icodex-trin, ya. Upayakan icodex-trin ini memang sudah masuk ke dalam perut sebelum waktu imsak, dan nanti akhirnya dikeluarkan sebelum waktu berbuka, ya. Nah, kalau misalkan dia masih berkemih, ya boleh saja icodex ini tidak diisi ke dalam perutnya. Jadi pada saat dari jam 3 sampai dengan berbuka itu tidak melakukan pengisian apapun ke dalam rongga peritoneum. Jadi dianggap pengosongan saja. Itu memungkinkan, terutama pada mereka yang memang masih ada kemampuan berkemih. Tapi kalau pasien yang sudah tidak ada residual renal function sama sekali, saya tidak menganjurkan untuk melakukan hal yang demikian. Demikian, dokter. Itu ya Pak Muhammad Andri. Jadi sekali lagi individualistik sih agak sulit kalau tidak berkonsultasi langsung kepada dokternya, karena harus ada penilaian-penilaian tertentu dulu nih untuk menilai risikonya seperti apa apabila pasien hendak berpuasa. Ya, baik. Terima kasih Dokter Enita atas penjelasannya. Ya, tampaknya waktu sudah 90 menit berlalu. Saya juga tidak melihat ada tambahan pertanyaan. Mungkin sebelum saya tutup, masing-masing ini kali ya. Harus pembicara saya berikan kesempatan untuk memberikan apa ya, take home message ya, take home message buat para pemirsa webinar kali ini. Kita mulai dari Dokter Nadia dulu ya, dari gantian ya. Ya, silakan Dokter Nadia. Baik, terima kasih Dokter Arif. Dokter Arif karena kayak guru ya, jadi awalnya mulai dari A, terus mulai dari Z ya sekarang ya. Jadi agak terpana. Ya, baik, terima kasih Dokter Arif. Ya, take home message-nya seperti di slide saya tadi, take home message guys. Intinya begini, kalau untuk pasien kanker, kalau mau berpuasa sangat dimungkinkan, ya, sangat dimungkinkan. Kalau yang tidak dalam terapi aktif, apalagi itu nggak ada masalah sama sekali, ya. Tapi kalau yang dalam terapi aktif, baik itu sedang kemoterapi atau sedang radiasi atau post operasi, itu mesti dilihat lagi memungkinkan atau tidak, ya. Kalau post operasi agak sulit, kalau masih baru-baru, ya. Kalau kurang dari 1 minggu rasanya nggak mungkin untuk berpuasa, ya. Kalau radiasinya tidak di daerah kepala leher gitu misalnya, bukan kanker nasofaring gitu atau kanker leher, rasanya masih memungkinkan untuk berpuasa, ya. Tapi kalau di daerah kepala leher sulit karena kadang-kadang nyeri menelan, bukan kadang-kadang hampir selalu nyeri menelan. Jadi akan nutrisi akan sangat berkurang nantinya. Sedangkan untuk recovery sel, untuk perbaikan dari sel itu diperlukan nutrisi yang baik. Sedangkan untuk kemoterapi itu sangat dimungkinkan, ya, karena itu dari macam-macam penelitian kemoterapi itu justru efeknya menjadi lebih bagus, lebih poten dengan efek samping yang lebih sedikit pada mereka yang berpuasa gitu. Jadi betapa hebatnya puasa ini kalau dilihat ya, di tengah kalau dilihat tidak makan dan tidak minum gitu pada satu waktu tertentu, walaupun setelah itu makan dan minum biasa, ternyata efeknya bagus sekali gitu. Jadi eh, sekali lagi hal ini lebih menggarisbawahi bahwa puasa ini aman bila dikerjakan dengan konsultasi yang baik kepada dokter onkologinya supaya mendapatkan efektivitas yang baik dari pengobatannya dan efek samping yang minimal dari pengobatan yang ada. Ya, saya rasa itu Dokter Arif. Ya, makasih Dokter Nadia. Lanjut Dokter Wisma, Baik, terima take kasih. home message. Oke,
Saya coba singkat aja. Kalau dari paparan saya tadi jelas bahwa ada beberapa perubahan yang terjadi pada pasien yang sedang menjalankan puasa. Jadi artinya tanpa ada penyakit aja ada perubahan. Apalagi kalau ada penyakitnya. Dalam hal ini saya bicara diabetes, sehingga beberapa perubahan ini tentunya akan menyebabkan perubahan juga pada pola pengobatan Bapak Ibu dan juga pola gula darah Bapak Ibu. Jadi berobat dulu Bapak Ibu. Jangan sampai obat-obatannya nggak dimodifikasi gitu ya. Takutnya nanti jadi gula darahnya rendah banget atau tinggi banget. Nggak apa-apa deh, ini masih ada waktu. Udah jalanin puasa sehari 2 hari, belum sempat ke dokter, nggak apa-apa. Tapi usahakan kontak dokternya sesegera mungkin supaya tahu dapat puasa yang aman dan akhirnya bisa menjalankan dengan fit, bugar, dan happy di Lebaran. Terima kasih. Ya, makasih Dokter Wisma. Sama. Nah, nah, selanjutnya Dokter Enita. Silakan Dokter Enita. Baik, terima kasih Dokter Arif. Oke, pesan terakhir dari saya yang pasti adalah kenali kondisi diri Anda masing-masing. Artinya, apabila sudah termasuk dalam kategori penyakit ginjal kronik stadium 3 ke atas, maka apabila hendak berpuasa, konsultasikanlah dulu kepada seorang nefrologis. Kalau Anda sudah menjalani terapi pengganti ginjal, maka konsultasilah untuk penyesuaian terhadap resepan pada metode dialisis yang sudah berjalan. Demikian, Dokter Arif. Ya, baik. Terima kasih Dokter Enita. Ya, sekali lagi, Sama-sama. ya, terima kasih kepada seluruh pembicara atas jawabannya yang sangat jelas dan komprehensif, dan semoga paparan dan jawaban yang disampaikan oleh para pembicara dan atau narasumber dapat memberikan pencerahan bagi para peserta webinar siang atau sore ini. Ya, alhamdulillah, dan kita sudah sampai di penghujung acara. Dan kami ucapkan lagi terima kasih pada pembicara, pada peserta yang telah berpartisipasi dalam webinar ini. Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat dan menjadi panduan dalam menjalankan ibadah Ramadan dengan aman dan sehat. Dan mengingatkan juga ada seri webinar kedua yang tak kalah menarik pada esok hari yang pada jam 2 sampai jam 4 sore, yang akan menyampaikan kelanjutan topik yang kita bahas pada hari ini, yaitu persiapan puasa Ramadan pada pasien komorbid, yaitu pada pasien dengan gangguan saluran cerna, pada pasien dengan penyakit jantung, dan pada pasien dengan penyakit autoimun. Ya, akhir kata, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Selamat menjalankan ibadah Ramadan dan mohon maaf lahir dan batin. Saya tutup acara sesi kali ini. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat puasa. Selamat berpuasa semuanya. Nggak ada foto? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. puasa Ramadan. Selamat berpuasa, Dokter Arif. Ya, Dokter Wisma, sama-sama. Dokter Wisma. Terima kasih Sampai Dokter ketemu. Arif, Dokter Wisma, Terima Dokter kasih. Nadia. Pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam.